Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil mendapatkan api jantung jatuh di menara pelatihan energi dan berhasil menggabungkan api tersebut dengan api lotus hijau miliknya menjadi api jantung giok, dia pun bergegas untuk menyelamatkan ayahnya yang ditangkap oleh perguruan awan berkabut. Namun usahanya tersebut gagal di mana ayahnya justru tewas setelah terkena serangan dari Han Feng. Tidak hanya itu, dia juga kehilangan penatua obat yang kini ditangkap oleh Pak Tua Mugu dari Istana Jiwa. Oleh karena itu, Xiaoyan terpaksa meminta bantuan Gu Yao untuk membawa Sun Er kembali ke Sekte Gu, sementara dirinya akan pergi untuk menyelamatkan penatua obat yang saat ini berada di kantor Istana Jiwa cabang Grogol. Di sini, Pak Tua Mugu juga membawa penatua obat ke sebuah ruangan berisi batu ponari yang agak besar yang disinyalir merupakan batu peninggalan pemimpin Istana Jiwa dan menyimpan teknik rahasia terkuat, di mana hal itulah yang membuat Istana Jiwa tetap bertahan hingga sekarang. Sebelum meninggal, pemimpin Istana Jiwa telah memasukkan seluruh kekuatannya ke dalam batu tersebut, di mana Pak Tua Mugu berhasil menemukannya dan mengekstrak sebagian kekuatannya itu ke dalam tubuhnya. Hal itulah yang membuat energi tempur atau dojinya meningkat pesat. Jadi saat ini tujuan utamanya adalah untuk menjadi pemimpin Istana Jiwa yang baru, di mana dia akan membutuhkan doji sebanyak-banyaknya, dan rencananya sekarang dia akan mengambil ketiga esensi api yang ada di tangan Xiaoyan. Sebagai saudara seperguruan, walaupun penatua obat sempat mengingatkannya dengan kemampuan dan sifat Hun Miseng yang mungkin hanya berniat untuk memanfaatkannya, namun dia tetap kekeh dan percaya all in dengan apa yang dia lakukan. Sementara itu, Sun Er yang terus mendapat tekanan dari ayahnya akhirnya mengaku kalau batu giok peninggalan keluarga Xiao telah dibawa oleh Xiaoyan. Dari sinilah ayahnya Sun Er kemudian memberitahu kenapa beliau sangat mementingkan batu tersebut, di mana ternyata batu giok itu merupakan satu-satunya kunci untuk melawan Istana Jiwa. Jadi intinya bukannya berniat merebut, tapi ayahnya Sun Er yang juga bisa dibilang adalah pamannya Xiaoyan, dia telah menerawang kalau klan Xiao runtuh, maka Sun Er diharapkan bisa menyelamatkan giok kuno keluarga Xiao, karena yang mengerikan dari Istana Jiwa bukanlah sosok Pak Tua Mugu, melainkan sebuah jurus yang menjadi pilar atau pelopor dari Istana Jiwa tersebut. Sedikit sejarah tentang Istana Jiwa, di mana ribuan tahun lalu ada 8 sekte besar termasuk klan Gu, klan Xiao, dan sekte Jiwa yang hidup rukun berdampingan. Sampai suatu saat ada seorang jenius yang lahir dari sekte Jiwa menciptakan sebuah jurus di mana pemakainya dapat mencuri doji dari orang lain. Dan karena dituduh sesat, akhirnya dia justru membelot dan membuat klan bersama para pengikutnya yang dinamakan Istana Jiwa dan mengambil alih sekte Jiwa. Imbasnya, 7 sekte lain bersatu untuk melawannya dan akhirnya berhasil menyegel kaisar dari sekte Istana Jiwa tersebut walaupun dengan pengorbanan yang cukup besar. Sampai 500 tahun yang lalu, seseorang bernama Hun Miseng menggunakan teknik yang sama dengan Kaisar Istana Jiwa dan membangkitkan lagi Istana Jiwa, dan akhirnya para leluhur sekte Gu dan 4 sekte besar lain kembali menyegelnya di sebuah batu, dan sekarang entah bagaimana muncul lagi Pak Tua Mugu dengan teknik yang sama dengan Hun Miseng dan Kaisar Istana Jiwa. Jadi intinya, ayahnya Sun Er sangat menginginkan batu giok keluarga Xiao, di mana benda tersebut akan digunakan untuk melawan Pak Tua Mugu sebelum dia meningkatkan kekuatannya dan membangkitkan kembali Istana Jiwa. Meskipun ayahnya telah menjelaskan secara gamblang, hal itu tidak membuat Sun Er sadar dan masih percaya bahwa Xiaoyan mampu melawan Istana Jiwa dengan segenap kekuatannya. Di mana pernyataan Sun Er barusan membuat ayahnya jengkel dan terpaksa menghukumnya untuk pergi ke altar sekte Gu. Di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan yang telah sampai di sebuah perbatasan di mana semua penjaga di sana menghilang secara mencurigakan. Lalu malam harinya, saat Xiao kembali mempelajari teknik segel kaisar untuk menghubungi Sun Er, dia baru sadar kalau jurus tersebut berhubungan dengan api jantung jatuh, di mana dia tiba-tiba ditarik ke sebuah dimensi yang di dalamnya terdapat kodam penunggu api jantung jatuh tersebut.
Tanpa dia sadari, seekor kalajengking beracun hampir menyengatnya. Beruntung Ratu Medusa yang juga berada di sana berhasil menyelamatkan Xiaoyan karena sedang mengusut kasus perdagangan klan ular, dan ternyata kalajengking itu telah dikendalikan oleh seorang wanita bernama Sisan dengan tujuan untuk mencelakai Xiaoyan. Setelah Ratu Medusa pergi untuk mengejar Sisan, saat itulah seorang gadis bernama Yixian muncul dan langsung melumpuhkan Xiaoyan menggunakan asap beracun. Namun di sini Yixian dibuat terkejut setelah mengetahui kalau orang yang dia racuni adalah Xiaoyan, seseorang yang waktu itu pernah menolongnya. Melihat hal itu, Yixian pun memutuskan untuk meninggalkan Xiaoyan begitu saja dan bergegas menemui pemimpin lembah api, di mana pemimpin yang dimaksud adalah Han Feng yang ternyata masih hidup. Tapi karena kekuatannya sekarang sudah jauh di bawah Xiaoyan, dia memanfaatkan Yixian untuk melakukan tugas tersebut dengan iming-iming memberinya obat penawar. Karena diceritakan sedari kecil Yixian terlahir dengan memiliki toksin di tubuhnya, sebuah zat beracun yang mampu meracuni ketika seseorang berada di dekatnya. Begitu juga dengan Sisan yang mempunyai racun kalajengking dan terpaksa bekerja sama dengan Han Feng untuk menghilangkan racun di tubuhnya dan menjadi manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Han Feng bersedia memberi mereka obat penawar untuk meredakan penyakitnya, dan sebagai gantinya, Yixian dan Sisan harus menuruti apapun perintah Han Feng termasuk menghabisi Xiaoyan. Di sisi lain, diperlihatkan Ratu Medusa dan Sisan yang masih adu mekanik, hingga akhirnya Sisan berhasil memojokkan Ratu Medusa dengan pisau di lehernya. Saat itulah Ratu Medusa kemudian mengeluarkan skill hipnotisnya yang dia pelajari dari Uyakuya untuk membalikan keadaan. Kembali ke Yixian, walaupun telah diancam oleh Han Feng untuk menghabisi Xiaoyan, di sini dia justru menyelamatkannya dengan memberinya penawar untuk menyembuhkan racun di tubuhnya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi ketika Xiaoyan berniat meminum penawar itu, tiba-tiba Ratu Medusa muncul dan langsung merebut penawar tersebut karena khawatir kalau itu adalah racun untuk menjebaknya. Namun hal itu justru dibantah oleh Xiaoyan karena dia mengenal dan tahu betul siapa sosok Yixian. Jadi waktu itu Yixian yang merupakan tabib kelurahan pernah menolong Xiaoyan ketika mengalami luka parah setelah bertarung dengan seekor monster. Namun entah apa yang merasuki warga desa, mereka tiba-tiba berdemo dan berniat mengusir Yixian setelah mengetahui kalau Yixian mempunyai tubuh yang beracun. Beruntung Xiaoyan berada di sana sebagai satu-satunya orang yang melindungi Yixian dari amukan warga. Bahkan dia berjanji akan mencari obat penawar untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Xiaoyan pun membawa Yixian pergi dari desa itu dan berniat mencari tempat tinggal sementara sembari meningkatkan kekuatannya, sehingga dia akan mampu membuat obat untuk menghilangkan racun di tubuh Yixian agar bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Namun tiba-tiba Yixian justru menghilang. Di sini, Yixian pun akhirnya mengaku kalau dia disuruh oleh Han Feng untuk menangkapnya, dan jika tidak, maka Han Feng tidak akan memberinya obat penawar di mana racun di tubuh Yixian seringkali kambuh sedangkan dia tidak memiliki BPJS. Han Feng Lalu Xiaoyan yang mendengar kalau Han Feng masih hidup pun langsung terlihat emosi dan meminta Yixian untuk mempertemukannya dengan Han Feng demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Saat itulah Ratu Medusa muncul membawa Sisan sebagai sandera, di mana Xiaoyan menjelaskan kalau Han Feng hanya membuat pola di mana dia sengaja membuat penyakit Yixian kambuh jika tidak mengkonsumsi pil darinya agar mereka bergantung pada Han Feng. Namun mereka justru pergi meninggalkan Xiaoyan.
Di sini, Sisan yang sudah terlanjur percaya kepada Han Feng kemudian memaksa Yixian untuk segera menangkap Xiaoyan demi mendapatkan obat penawar. Karena hal itu adalah satu-satunya cara yang mampu menghilangkan racun kalajengking di tubuh Sisan. Tanpa dia sadari, semua itu hanyalah akal-akalan Han Feng untuk menghabisi Xiaoyan dengan memperdaya Yixian dan Sisan seolah-olah dia bisa menghilangkan racun di tubuh mereka. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba racun di tubuh Yixian kambuh di mana Sisan bergegas kembali menemui Han Feng untuk meminta obat penawar. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan dan Ratu Medusa yang mencari tempat persembunyian Han Feng justru menemukan tempat di mana terdapat banyak sekali hewan-hewan beracun yang dibudidayakan. Tidak hanya itu, Ratu Medusa juga menemukan beberapa sisik manusia ular yang dibunuh oleh Han Feng untuk dijadikan bahan pembuatan obat. Dari sinilah akhirnya dia baru mengetahui penyebab hilangnya manusia ular dari klan ular, di mana ternyata pelakunya juga adalah orang yang sama, yaitu Han Feng. Setelah itu, Xiaoyan kemudian masuk ke cincin spasial untuk mencari cara alternatif demi menekan racun di tubuh Yixian dan Sisan di perpustakaan milik penatua obat, di mana dia berhasil menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dapat menyembuhkan tubuh toksin adalah dengan menggunakan air liur body. Benda apa itu, bahkan saya dan Xiaoyan sekalipun juga nggak tahu. Dia juga mencoba untuk melebur ke lapang yang ada di sana untuk mengidentifikasi obat apa yang sebenarnya dibuat Han Feng. Penemuan tersebut akhirnya membuat Xiaoyan sadar betul kalau Han Feng hanya berpura-pura bisa mengobati racun di tubuh Yixian dan Sisan. Jadi yang mereka konsumsi selama ini bukanlah obat, melainkan hanya akan meredakan racunnya selama sementara dan justru merangsang racun di dalam tubuhnya sehingga akan membuat racun di dalam tubuh mereka semakin parah. Xiaoyan menyimpulkan bahwa Han Feng hanya memanfaatkan Yixian dan Sisan bukan hanya untuk melawannya, tapi dia juga akan menggunakan tubuh toksin tersebut untuk memperkuat dirinya sendiri. Benar saja, diperlihatkan Han Feng yang menggunakan inti doji dari manusia ular untuk membuat sebuah pil yang akan dia gunakan untuk mengubah racun dari tubuh toksin Yixian menjadi doji yang dapat membuatnya lebih kuat. Keesokan harinya, Xiaoyan pun bergegas menemui Yixian untuk memberitahu kalau Han Feng selama ini telah memanfaatkannya. Anehnya, di sini Yixian tiba-tiba berubah pikiran dan langsung menyetujui rencana Xiaoyan yang berniat menghabisi Han Feng, di mana setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata dia bukanlah Yixian melainkan Sisan yang menyamar sebagai Yixian dan berniat menghabisi Xiaoyan. Alih-alih membalas serangannya, di sini Xiaoyan berusaha keras untuk menyadarkan Sisan kalau selama ini Han Feng telah menipunya, yang berakibat nyawa Yixian saat ini sedang dalam bahaya. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyan juga menjelaskan pil obat pemberian Han Feng adalah pil beracun yang akan membuat mereka tambah sakit. Namun hal itu tetap tidak mengubah pikiran Sisan yang masih percaya kepada Han Feng mengingat dia telah terdoktrin bahwa Han Feng lah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya. Sadar kalau itu bukanlah Yixian yang asli, di mana hal itu mengartikan kalau Yixian sedang dalam bahaya, Xiaoyan pun terpaksa meninggalkan Sisan dan memutuskan untuk mencari keberadaan Yixian bersama Ratu Medusa dengan mencari sumber doji milik Yixian, di mana mereka terkejut setelah menemukan Han Feng sedang menyedot racun di tubuh Yixian. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung masuk ke dalam segel pelindung yang dibuat oleh Han Feng tanpa rencana sama sekali, di mana imbasnya, energinya justru ikut tersedot oleh Han Feng sementara Ratu Medusa dibuat sibuk oleh kedua bawahannya.
Disinilah Sisan yang kembali datang melihat apa yang dilakukan Han Feng kepada Yixian. Dia masih percaya kalau yang dia lihat adalah proses yang dilakukan Han Feng untuk menyembuhkan Yixian, di mana dia pun berniat untuk kembali menghabisi Xiaoyan yang sedang tidak berdaya. Namun tanpa diduga, Yixian yang menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa masih berusaha untuk melindungi Xiaoyan, dan yang terjadi adalah ledakan barusan ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap Han Feng yang telah mendapatkan doji dari tubuh toksin Yixian, di mana dia kembali melancarkan aksinya untuk menyerap kekuatan Yixian sampai habis untuk membuat Xiaoyan melihat teman-temannya mati di hadapannya. Di tengah kondisi tersebut, Sisan yang sebelumnya dibutakan oleh pemikirannya yang naif, akhirnya mulai tersadar dan langsung menyerang Han Feng dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Melihat Han Feng dalam posisi terluka, Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Han Feng menggunakan pedang mistis berat sebagai balas dendam atas ayahnya. Setelah semuanya berakhir, Xiaoyan kemudian berniat membawa Yixian ke Akademi Jianan untuk sementara, sembari dia akan mencari air liur bodi untuk menyembuhkan racun di tubuh Yixian. Di tempat lain, diperlihatkan ayahnya Sun Er yang sedang memberi perintah kepada Gu Yao untuk pergi ke pohon bodi kuno yang merupakan tempat pemimpin istana jiwa terdahulu disegel, yaitu Hun Miseng, dengan tujuan memperkuat segel di sana. Takutnya Pak Tua Mugu yang kini mengklaim dirinya sebagai pemimpin istana jiwa berniat mengambil energi tempur milik Hun Miseng, karena seperti diketahui, walaupun Hun Miseng telah meninggal, namun energi tempurnya atau kekuatannya masih aktif dan akan sangat berbahaya jika sampai Mugu berhasil mengambil kekuatan tersebut. Disinilah Gu Yao lalu menggunakan kesempatan itu dengan mengajak Sun Er agar dia terbebas dari hukumannya. Xin lalu berpindah ke Akademi Jianan, di mana diperlihatkan kakaknya Bai San yaitu Bai Cheng yang telah kembali setelah mendengar kabar tentang kematian adiknya. Di sini temannya Bai Cheng lalu menjelaskan bahwa adiknya meninggal karena obsesinya yang terlalu tinggi untuk mengalahkan Xiaoyan, sehingga dia menggunakan jalur haram yaitu pil penerobos yang dia dapatkan dari Han Feng untuk meningkatkan kekuatannya tanpa dia sadari. Pil tersebut mengakibatkan organ dalamnya mengalami kerusakan parah, bahkan dia juga harus kehilangan energi tempurnya. Hal itulah yang membuat Bai San depresi dan memilih mengorbankan diri setelah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun Bai Cheng yang mendengar hal itu pun masih tampak tidak terima dengan kematian adiknya, di mana keesokan harinya dia mengumpulkan semua murid akademi dan membentuk suatu organisasi untuk menekan pihak akademi agar Xiaoyan mengembalikan api jantung jatuh yang selama ini menjadi simbol akademi tersebut. Walaupun Hujia sempat membela Xiaoyan, di mana seharusnya mereka berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan Akademi Jianan dari serangan Istana Jiwa tempo hari dan melindungi api jantung jatuh agar tidak jatuh ke tangan Han Feng. Di tengah perdebatan tersebut, Kepala Akademi Jianan muncul untuk menengahi mereka dan menjelaskan yang intinya Xiaoyan yang berhasil mendapatkan api jantung jatuh merupakan jerih payah dari kegigihannya sendiri, bukan dari orang dalam. Keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan bersama Ratu Medusa dan Yixian yang sudah sampai di Akademi Jianan, di mana Xiaoyan kemudian bergegas menemui kepala akademi untuk meminta izin agar Yixian diperbolehkan untuk diisolasi di menara pelatihan energi sampai dia menemukan air liur bodi untuk menyembuhkan penyakitnya yang terlahir memiliki tubuh toksin. Namun respon kepala akademi sangat di luar dugaan, di mana beliau menganggap Xiaoyan sudah keterlaluan. Setelah tekanan yang diberikan para murid agar Xiaoyan mengembalikan api jantung jatuh, sekarang dia justru dengan mudahnya membawa seseorang dengan tubuh toksin yang hal itu sama saja dengan mengabaikan semua orang di akademi seakan mereka semua tidak penting.
Tapi ternyata alasan dibalik kemarahan kepala akademi adalah beliau juga pernah memiliki seorang teman yang memiliki tubuh toksin. Namun karena tidak segera mendapat air liur body, racun di tubuh temannya meledak yang membuat banyak orang di sekitar meninggal dan seluruh wilayah tersebut menjadi tandus hanya dalam semalam. Alhasil terpaksa dia harus membunuh temannya sendiri untuk menghentikan racun di tubuhnya. Disinilah Hujia datang dan setelah mendengar permasalahannya tersebut, dia kembali membujuk kakeknya agar beliau bisa membantu Yixian untuk diisolasi di menara pelatihan energi walaupun tanpa persetujuan dari kepala akademi. Tapi sesampainya di dalam, diperlihatkan Bai Zheng dan teman-temannya yang sedang merencanakan sesuatu, di mana dia mempersilahkan Yixian masuk ke dalam dengan syarat Xiaoyan harus menunggu di luar. Ternyata Bai Zheng bersama murid-murid lain berencana menangkap Yixian dengan tujuan agar Pak Kepala Akademi menghukum Xiaoyan karena telah membawa Yixian masuk ke menara pelatihan energi secara diam-diam tanpa mengetahui resiko yang dihadapinya. Beruntung Ratu Medusa yang ikut masuk menemani Yixian berhasil mengamankan situasi mendesak tersebut. Chen Shui.